Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas gizi 6D akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai Biostrau BT, yaitu pestisida dari limbah pertanian dengan Bacillus thuringiensis. Next. Adapun anggota kelompok kami yaitu Brahita Adila Diva Kusmala, Laili Hidayatun Nafiah, Dinda Ainun Nikmah, dan Habna Nazila Nurrohmah. Adapun main problem atau masalah dari kasus ini adalah penurunan produksi padi di Indonesia pada tahun 2024 yang mana eh, berada di angka 54 juta ton yang tadinya dari 2017 itu menghasilkan lebih dari 80 juta ton lebih. Eh, Penurunan produksi padi tersebut bisa disebabkan karena penggunaan pestisida kimia berlebihan, menyebabkan resistensi hama, pencemaran lingkungan, dan gangguan kesehatan. Produksi padi menurun akibat alih fungsi lahan, perubahan iklim, dan serangan hama. Namun, tidak dapat dipungkiri pula bahwa penurunan padi itu masih eh, menghasilkan limbah jerami padi yang melimpah, namun belum dimanfaatkan secara maksimal, sering dibakar sehingga mencemari udara. Di sini terdapat solusi yaitu pengembangan produk bernama Biostrau BT yaitu biopestisida simbiotik berbasis fermentasi jerami padi menggabungkan Bacillus thuringiensis, Bacillus subtilis dan Trichoderma herzianum sebagai agen hayati pengendali hama sekaligus biofertilizer dengan mengoptimalkan limbah pertanian menjadi produk bernilai tinggi dan ramah lingkungan. Selanjutnya yaitu ada unique value proposition. Di sini produk biopestisida simbiotik ramah lingkungan berbasis mikroorganisme unggul dan limbah lokal seperti jerami padi. Nah, di sini dia mempunyai multifungsi yaitu untuk pengendali hama, pembenah tanah, dan stimulan tanaman. Untuk menggabungkan Bacillus thuringiensis, Bacillus subtilis, dan Trichoderma herzianum sebagai agen hayati pengendali hama sekaligus biofertilizer dengan proses fermentasi. Solusi pertanian berkelanjutan dan zero waste tidak meninggalkan residu kimia, cocok untuk pertanian organik, dan menunjang praktik pertanian sirkular dan efisien secara biaya. Nah, di sini ada target pasar atau marketnya untuk demografi petani usia 25-60 tahun, pria dan wanita pelaku pertanian organik. Terus untuk geografisnya wilayah agraris di Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Bali. Terus untuk psikografis yaitu praktisi eco farming, komunitas zero waste, serta petani peduli lingkungan. Untuk perilaku, siap mencoba bila harga terjangkau dan efektivitas terbukti melalui demonstrasi lapangan. Selanjutnya di sini ada BMC atau model bisnis. Untuk channel sendiri, yang pertama yaitu penjualan langsung ke petani dan juga koperasi tani. Yang kedua, distribusi melalui toko pertanian offline. Dapat juga dilakukan dengan e-commerce atau platform marketplace, kemudian juga platform digital, kemudian edukasi di lapangan melalui demo plot dan pelatihan petani. Kemudian untuk revenue stream, yang pertama, penjualan langsung produk Biostral BT dalam kemasan 10 kg. Kemudian penjualan paket bundling dengan layanan pendukung seperti pelatihan, pengujian tanah, dan sebagainya. Kemudian potensi lisensi produk ke mitra distribusi regional, dan potensi ekspor ke pasar negara berkembang. Next. Selanjutnya yaitu marketing strategi. Strategi branding utama Biostra BT mencakup pengenalan produk dan edukasi publik melalui pemeriksaan gizi rutin, serta promosi aktif di media sosial, katalog, poster, dan juga marketplace. Dilengkapi dengan optimasi SEO pada website resmi,
Kemudian untuk membangun versi calon pelanggan, fokusnya adalah menganalisis kenal distribusi, maaf, untuk mengonversi calon pelanggan, fokusnya adalah menganalisis kanal distribusi dengan konversi tertinggi, didukung oleh promo, event, dan juga pengalaman interaktif, serta komunikasi efektif melalui layanan pelanggan, media sosial, dan juga jaringan agent, guna mendorong pembelian ulang dan juga loyalitas. Diterapkan pemasaran langsung, interaksi media sosial yang aktif, layanan pelanggan yang kuat, dan juga personal branding. Nah, terakhir, nilai pembelian langganan juga ditingkatkan melalui penawaran tiket bundling, rekomendasi produk tambahan, dan juga kupon diskon. Kemudian juga terdapat penawaran terbatas, waktu, dan juga program reward. Nah, di sini marketing dapat dilakukan secara online dan juga offline. Untuk online itu bisa menggunakan konten. Cara itu yang pertama melalui penyiapan konten promosi digital. Kemudian kontennya tentang edukasi pertanian berkelanjutan. Kemudian dilakukan pembelian platform seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, dan juga lain-lain. Nah, setelah pembelian platform, dilakukan interaksi dengan audiens dan juga follow up dan juga testimoni. Kemudian dilakukan laporan dan juga evaluasi. Untuk cara offline, produk Biostra BT dijual melalui agent dan juga reseller, kemudian dijual ke toko pertanian dan sampailah kepada konsumen. Next. Baik, yang selanjutnya di sini ada risk and mitigation, yang mana di sini produk Biostrau BT itu beresiko dalam alergenitas dan juga toksisitas dan dapat dicegah dengan mitigasi menggunakan APD, formulasi aman, dan juga uji toksisitas sesuai dengan standar WHO dan juga FAO. Kemudian juga bisa beresiko kontaminasi silang dan dapat dicegah melalui penerapan GMP dan juga HACCP. Kemudian juga dapat beresiko persistensi mikroba di tanah dan dapat dipantau rutin dan seleksi mikroba yang biodegradable. Kemudian juga beresiko dalam legalitas sehingga perlu untuk izin edar dari Kementan sesuai dengan Permentan nomor 1 tahun 2021 dan juga sertifikasi halal dari BPJPH atau MUI. Lanjut, di sini ada proyeksi keuangan yang mana di sini ada 4 terkait dengan pendanaan, yaitu ada untuk fixed cost, variable cost, kemudian ada gaji karyawan, dan gaji overhead cost, yang mana ini bertotal 1.920.032.000. Dengan di sini juga ada perhitungan HPP, itu untuk HPP per kantong, itu dikenakan harga sehingga didapatkan Rp128.000. Namun untuk harga jualnya di sini kita mengambil untuk margin keuntungan sebesar 40% sehingga didapatkan harga Rp180.000. Sehingga untuk penjualan pertama dengan 15.000 unit ini dapat beromset 2,7 miliar. Dan juga untuk ROE bulan pertama itu sebesar kurang lebih 59,9%. Untuk indikator keberhasilan sendiri itu dapat menjualkan sebanyak 90.000 unit dalam 6 bulan, kemudian juga ROE lebih dari 50% dalam 6 bulan, ada juga adopsi petani lebih dari 30 kelompok tani, dan juga legalitas dan sertifikasi halal diperoleh dalam 1 tahun. Kemudian juga skala produksi meningkat dari lokal ke nasional dalam waktu 2 tahun. Nah, di sini jika dibandingkan terkait dengan harga dalam pestisida kimia itu sekitar 300.000 dan harga jual yang kita tawarkan di sini 180.000, sehingga dapat kita lihat bahwasanya adanya Biostrau BT ini lebih murah dibandingkan dengan pestisida kimia. Di sini ada kesimpulannya, yaitu Biostrau BT merupakan inovasi biopestisida simbiotik berbasis jerami padi, yang mana di sini memadukan manfaat ekologis dan juga ekonomis. Produk ini menawarkan solusi pertanian lebih sehat, ramah lingkungan, dan juga berkelanjutan melalui pengendalian hama secara hayati, serta peningkatan kesuburan tanah dengan potensi pasar yang luas, biaya produksi efisien, dan juga ROI tinggi. Biostrau ini sangat layak untuk dikembangkan sebagai alternatif unggul bagi petani Indonesia yang tengah tantangan perubahan iklim dan juga penurunan produksi pangan. Dari limbah jadi berkah, dari jerami lahir solusi. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada Laili. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.